Halo semuanya, kembali lagi di Arvela Channel. Jadi gini guys, ketika kalian mau pakai mobil kalian, khususnya mobil tua kayak gini untuk perjalanan jauh misalkan. Nah, kalian harus pastikan dulu mobil kalian itu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di sini kalian harus terbiasa nih memeriksa beberapa komponen yang ada di sekitar mesin mobil kalian sebelum kalian berangkat. Contohnya level minyak rem, power steering, air radiator, oli mesin, dan yang lain-lainnya. Nah, sesudah kalian memastikan semuanya aman, boleh deh kalian berangkat. Tapi walaupun begitu, terkadang ada hal-hal yang di luar dugaan masih saja terjadi saat kalian di perjalanan. Mobil kalian masih aja bisa trouble atau bahkan sampai mogok sekalipun. Nah, biar kalian nggak terlalu panik, kalian harus tahu nih nama-nama komponen-komponen yang ada di sekitar mesin mobil kalian. Siapa tahu aja masalahnya karena hal yang sepele. Contohnya businya mati, filter bensinnya mampet, ada kabel yang lepas, atau hal-hal yang sepele lainnya. Nah, di situ mungkin aja kalian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus melibatkan banyak orang atau bahkan harus diderek. Kan gak lucu juga. Nah, di video kali ini gua mau ngebahas nama-nama komponen yang ada di balik kap mesin sebuah mobil, terutama mobil Daihatsu Chariot Winner. Untuk kalian yang belum tahu dan pengen tahu, simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah ruangan mesin mobil Daihatsu Chariot Winner. Tapi sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan nanti ada komponen-komponen yang terlewat nggak gue bahas, dan mungkin gue ganti dengan beberapa teks aja ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai dari sudut bagian sini. Di sini ada sebuah reservoir. Ini adalah reservoir power steering, dimana untuk menampung minyak power steering, dan kalian harus pastikan level minyaknya ada di posisi maksimal ya guys. Nah, di sampingnya ini ada reservoir minyak rem, ada tulisan minimal dan maksimal di situ, dan bagian ini juga yang harus kalian perhatikan dengan memastikannya minyak rem harus dalam keadaan level maksimal juga. Nah, untuk di bagian depannya ini ada yang namanya central rem, atau banyak orang yang bilang ini master rem. Ya, lebih tepatnya lagi master rem bagian atas ini bentuknya kayak gini nih untuk sebuah master rem. Di belakangnya ini adalah booster rem. Nah, yang gua cat biru-biru itu namanya booster rem. Fungsinya sendiri untuk membantu meringankan pengereman. Oke, kita geser ke sebelah sini sedikit. Di sini ada yang namanya pompa power steering. Fungsinya sendiri adalah untuk memompa minyak power steering dan disalurkan ke komponen power steering lainnya, dan dihubungkan oleh sebuah drive bell kayak gini ke bagian crankshaft melalui pulley water pump untuk menggerakkan si pompa power steering ini sendiri. Oke, kita geser ke sebelah sini. Di sini juga ada sebuah reservoir. Ini adalah penyimpanan air washer, biasanya diisi dengan air sabun khusus kaca karena itu untuk membersihkan kaca depan ya guys. Nah, di bawahnya ini ada engine mounting, atau lebih orang bilang ini dudukan mesin. Nah, kayak gitu tuh bentuknya untuk mobil ini. Untuk engine mounting bagian kanan bentuknya kayak gitu dan posisinya di situ. Di depannya ada headlamp atau lampu utama. Untuk lokasi bohlamnya ada di belakang sini ya guys ya. Nih. Nah, untuk bohlamnya ada di belakang situ. Oke, kita pindah ke bagian atas lagi. Di sini ada support shock breaker. Nah, ini adalah bantalan shock breaker bagian atas yang diperkencang oleh dua buah baut bagian depan dan belakang. Itu yang menonjol itu namanya support shock breaker. Oke, kita pindah dulu ke sebelah sini. Di sini ada kompresor AC. Nah, itu guys, yang namanya kompresor AC ada di situ tuh bentuknya. Memang ini udah nggak original, udah punya Xenia, tapi kurang lebih seperti itu bentuknya. Dan kompresor ini digerakkan oleh sebuah drive bell lagi, drive bell kayak gini nih, yang terhubung ke bagian crankshaft bagian bawah situ guys tuh.
Nah, di bawah situ. Dan di sini juga ada sebuah drive bell lagi yang menghubungkan antara water pump sama crankshaft. Nah, ini water pumpnya nih. Ini water pump. Untuk pulinya sendiri ini di sini pulinya, dan water pumpnya ada di bagian belakang situ tuh guys. Ini untuk water pump mobil itu ada di situ. Oke, kita geser ke bagian atas ini. Di sini ada yang namanya karburator. Ini yang menurut gua si komponennya super ribet ini namanya karburator. Untuk fungsinya sendiri, karburator adalah untuk menggabungkan antara udara dan bahan bakar, dan nantinya akan disalurkan ke setiap ruang bakar mobil ini guys. Nah, ini nih karburator si super ribet ini namanya karburator. Nah, untuk di bagian sini ada yang namanya filter bensin. Ini untuk menyaring bahan bakar dari tangki ke karburator melalui sebuah pompa bensin ini nih guys nih. Nah, ini pompa bensin. Kebetulan ini kalau bentuk kayak gini ini namanya membran guys. Nah, ini membran bentuk kayak gini tuh, ini membran untuk pompa bensinnya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada yang namanya distributor nih. Nah, atau banyak orang yang bilang ini delco. Nah, di dalam delco ini ada sebuah platina, karena mobil ini masih menggunakan platina untuk memercikan api ke setiap busi mobil ini nih melalui kabel busi. Nah, ini adalah delco atau distributor kayak gitu tuh bentuknya. Dan di belakangnya ada kabel busi ini guys nih yang namanya kabel busi. Nah, ini kabel busi dari sini menyambung ke setiap busi mobil ini. Mobil ini ada 4 busi ya guys ya. Di sini 1 2 3 4 dan disambungkan melalui kabel busi ke si delco ini. Oke, kita pindah dulu ke bagian atas ini. Di sini ada yang namanya dynamo wiper guys. Nih, ini dynamo wiper ini fungsinya untuk menggerakkan wiper kaca depan itu guys. Nah, ini penggeraknya dynamo wiper ini. Nah, di situ tuh penampakannya kayak gitu. Dan kita pindah ke bagian bawah sini. Di sini ada coil. Nah, itu tuh yang namanya coil. Coil ini ada dua macam. Ada coil kotak kayak gitu dan ada coil tabung kayak gitu deh. Tapi yang gua pakai di sini adalah coil kotak kayak gitulah pokoknya. Dan di sampingnya ada sebuah resistornya. Dan untuk selang-selang ini nih, kedua selang ini adalah selang AC yang terhubung ke dalam. Di situ ada yang namanya evaporator. Di dalam adalah sebuah part AC. Dan di bagian atas ini, di sini ada sebuah reservoir radiator. Ini untuk cadangan air radiator lah. Ini ada di sini nih. Nah, di samping radiator cadangan radiator ini ada sebuah aki. Nah, semua orang tahulah ini aki adalah sumber tegangan listrik sebuah mobil ya. Nah, penampakannya ada di situ. Itu adalah sebuah aki. Dan di samping-samping sini ada kotak-kotak kayak gini. Ini relay guys. Ini nggak selalu di sini sih, ada yang masang di depan dan di mana saja lah. Dan ini adalah modifan, bukan bawaannya mobil ini. Ini ada misalkan relay klakson, relay lampu dan sebagainya. Dan ketika kalian menemukan kotak-kotak kayak gini, ini udah dipastikan sebuah relay dan ada sikringnya di sampingnya untuk relay tersebut. Oke, kita pindah ke bagian depan sini. Di sini ada radiator. Ini ada radiator bentuknya kayak gini nih. Ini fungsinya untuk mendinginkan mesin mobil guys. Nah, ini berhubungan sama air. Ini dihubungkan sama selang radiator atas. Di sini sedang radiator atas dan selang radiator bawah bagian situ. Kedua selang ini dihubungkan ke mesin. Nah, di belakang radiator ini ada kipas radiator. Ini nih kipas radiator. Nih kelihatan nggak? Ini kipas radiator ini mendinginkan radiator. Nah, di situ ini ada kipas radiator, ada radiator. Nah, untuk bagian depan di sini ini ada dua buah klakson. Nah, di bagian samping sini ada sejenis kipas lagi nih, kayak kipas radiator tadi, tapi ini kipas kondenser AC. Nah, kondensernya ada di sini nih guys. Nih, ini kondenser AC ada di sebelah situ. Dihubungkan dengan beberapa selang AC. Ini kedua selang AC yang terhubung ke evaporator yang tadi. Ini adalah kondensernya di sebelah situ dan kipasnya ada di depan sini.
Dan ini adalah bagian utama di dalam ruangan mesin ini nih guys. Ini adalah mesin Daihatsu Seret Winner yang mempunyai kapasitas 1300 cc 4 silinder dan masih mempunyai sistem timing well, dimana kalian akan menemukan di atas mesin mobil ini keempat busi mobil ini tersebut. Dan untuk bagian depan di sini ada yang namanya exhaust manifold. Di bagian sini ada exhaust manifold yang berfungsi untuk menggabungkan keempat ruang bakar tersebut menjadi satu dan akan disambungkan terus ke belakang melalui sebuah knalpot. Dan di antara exhaust manifold ini ada satu buah stick yang menjulur ke bagian atas, dan stick ini bisa kita cabut seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk mengecek level oli mesin mobil ini sendiri guys. Di sini kita bisa mengeceknya. Dan untuk bagian belakang mesin ini ada yang namanya intake manifold, ada di sebelah situ guys. Ini fungsinya adalah untuk menyalurkan bahan bakar dari karburator ke empat ruang bakar mesin ini sendiri nih guys nih. Dan di bagian belakang sini ada yang namanya dinamo starter nih guys. Nah, lokasinya ada di sebelah situ. Itu adalah dinamo starter yang berfungsi untuk menghidupkan mobil ini sendiri. Dan ada lagi sebuah dinamo yang sangat ngumpet. Di sini ada yang namanya dinamo alternator guys. Nah, di situ posisinya ada di situ, dan itu adalah dinamo alternator atau lebih banyak orang bilang dinamo ampere atau dinamo pengisian. Untuk bagian sini dan yang paling bawah ada rekstir, dan di atas rekstir ini ada yang namanya engine mounting, lebih tepatnya lagi engine mounting bagian belakang guys. Untuk bagian kirinya engine mounting ada di sebelah sini guys. Nah, di situ ada yang namanya engine mounting sebelah kiri. Untuk mesin mobil ini dilengkapi dengan transmisi, ada yang namanya transmisi. Transmisinya ini mobil ini 5 percepatan alias 5 speed yang lokasinya ada di sebelah mesin ini guys, sebelah sini nih. Nah, lokasinya ada di sebelah sini untuk transmisi atau kita sebut biasa kita sebut yang namanya gearbox ada di sebelah situ guys. Oke guys, kalau misalkan kalian melihat karburator dengan kondisi seperti itu tidak benar guys, karena di atas karburator itu ada sebuah barang yang menutupinya, yaitu rumah filter udara dan filter udaranya sendiri, dan kita harus pasang seperti ini dan akan menjadi kayak gitu tuh guys. Itu rumah filter udara dan filter udara, dan di atas filter udaranya sendiri ada sebuah tutup filter udara guys, dan kita harus pasang seperti ini. Dan ini baru yang bener guys, ada rumah filter udara dan filter udaranya sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini. Mudah-mudahan yang gua sampaikan bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka gratisan, disediakan tombol subscribe di bawah situ tuh, silahkan diklik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.